singkat aja foundation tahun 2020 lokal untuk kalian yang kulitnya berminyak dan sawo matang. Oke. Yang pertama adalah dari Cakewell Blur Effect Foundation. Dia Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Vela. Bagi kalian yang berkulit sawo matang dan kulitnya berminyak, kalian bisa memencet tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Klik 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 agar kalian mendapatkan notifikasi video terupdate dari saya. Terima kasih. Yang pertama adalah dari Cakewell Blur Effect Foundation. Dia ada 4 set dan saya pakai yang tergelap. Finishingnya itu satin dan halus, tidak terlalu dempul. Dia lebih natural, antara natural dan satin. Gimana tuh? Hasilnya seperti ini. Lumayan satin ya. Kalau senyum kelihatan satinnya kan. Ini saya sudah pakai blush on yang matte. Sayangnya di saya itu tidak tahan terhadap keringat. Akhirnya saya tidak bisa menguji ketahanannya, bagaimana ketahanannya terhadap minyak. Padahal bagus banget tuh finishingnya. Dia satin, coveragenya lumayan, sheer to medium. Wow, finishingnya seperti kulit saya, men. Nih ada banyak bekas jerawat nih di pipi saya ini. Dan dia mudah sekali di blend. Hasilnya itu kayak emang kulit saya itu kayak gini, bukan yang matte, juga bukan yang dewy gitu. Jadi tengah-tengah. Ini saya yang kanan udah pakai foundation tipis, yang kiri saya belum pakai foundation. Gimana? Kelihatan kan perbedaannya? Pori-pori saya lumayan tersamarkan, tapi ya nggak tersamarkan banget. Untuk noda hitam di bekas-bekas jerawat, saya rasa kurang tercover ya. Jadi saya akan pakai concealer untuk menutupinya. Nah, yang kedua itu dari Dirmi Foundation. Nah, ini adalah foundation ternampol yang tahan terhadap minyak yang pernah saya temukan di tahun 2020. Karena dia itu lumayan tahan terhadap minyak walaupun sudah dipakai 7,5 jam. Ya dia oily sih, wajar 7,5 jam, tapi dibandingkan dengan foundation lokal yang lain tahun 2020, dia itu pemenangnya. Ya ini saya sudah pakai foundationnya itu selama 7,5 jam, yang mana 3,5 jam saya itu di luar ruangan panas-panas menemani anak saya main, dan sisanya yaitu 4 jam saya ada di dalam ruangan ber-AC. Dia nggak terlalu oily jika dibandingkan dengan foundation yang lain seperti CPLP, Wardah, dan lain-lain. Sayangnya finishingnya menurut saya kurang suka karena finishingnya itu terlalu bold atau terlalu thick, terlalu tebal. Akhirnya tampak dempul sekali. Tapi ya untuk make up lama si Dirmi Foundation itu juaranya. Oh ya, ini saya pakai set yang W02 kayaknya, dan itu masih keterangan di saya. Teksturnya itu dia silikon, coveragenya lumayan tuh, bisa sheer dan di build ke full coverage. Oh ya, dia juga mudah crack di area bibir. Jadi catatan kalau kalian pakai si Dirmi Foundation biar awet dan tidak crack, kalian pakai pelembab di smile lines ini, atau area bawah mata itu pakai eye cream yang nampol seperti Something. Nah, jika kalian ingin mengetahui review mengenai eye cream Something, kalian bisa mengklik link di atas ini. Klik 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 klik. Ketahanannya itu nampol banget, men. Untuk ketahanan air wudhu ketika 4 jam dia masih oke, karena minyaknya yang keluar gak terlalu banyak. Tapi kalau minyaknya udah keluar banyak, diguyur air wudhu ya luntur. Ya, ini saya sudah mengguyur muka saya pakai air dan ternyata luntur. Yang ketiga dari BLP. Ini saya suka banget finishingnya karena finishingnya itu radiant flawless. Oh ya, ini makeup saya udah 2 jam yang lalu pakai BLP face base dan concealer face base. Gimana? Masih nampol kan ya? Tapi dia untuk kulit berminyak tidak terlalu nampol. Ini make up setelah 9 jam dan saya sudah pakai wudhu. Jadi minyak sisanya tuh segini. Nah, nih transfer nih, kelihatan kan? Dia bisa di-build ke full coverage. Teksturnya ringan, cair. Kalau di-build bisa jadi full coverage. Tapi walaupun full coverage, kalian tetap butuh yang namanya concealer untuk menutupi area bawah mata dan bekas-bekas jerawat kalian yang warnanya hitam-hitam. Kalau tidak ditutup pakai concealer, yang ada adalah make up kalian akan kelihatan abu-abu di bagian bekas jerawat kalian yang hitam itu. Ketahanannya terhadap air wudhu dipakai 3 jam
diguyur air wudhu, dia masih oke, nggak luntur sama sekali. Ya, ini adalah make up setelah 4,5 jam atau hampir 5 jam dan saya sudah berwudhu dan hasilnya seperti ini. Nggak luntur kan? Nggak luntur kan? Nggak luntur men. Tapi dia akan meritili setelah 6 jam, itu udah mulai luntur tuh si foundationnya. Bekas jerawat saya udah pada mulai kelihatan. Oh ya, saya pakai set yang W30 dan itu kegelapan di saya. Mungkin kalau saya akan membeli lagi, saya akan memilih set yang W25. Nah, dan tentu saja dia oxidate ya. Oke, yang keempat itu dari Wardah Lightening Foundation. Yang ini lucu banget men, lucu banget. Kalau dia nggak dipakein face oil, dia pasti akan mudah crack, dan di akhir hayatnya atau di akhir make up selama 6 jam, 8 jam sampai 12 jam, pasti pori-pori kalian akan buka atau kelihatan terbuka. Nih wadah luntur nih, wadah ini ya foundationnya 12 jam kurang ini. Wow, pori-pori saya nah langsung kelihatan semua. Nah, untuk menghindari itu kalian pakai aja itu face oil. Kalau saya pakai yang Reveru yang warnanya kuning itu, murah sekali, 40.000. Pakai sebelum make up atau setelah kalian pakai pelembab, kalian pakai face oil, baru pakai sunscreen, kemudian baru pakai foundation dari si Wardah ini. Saya pakai yang center gelap, teksturnya cair, enteng, dan hati-hati ketika kalian mencetnya. Kalau kalian nggak hati-hati langsung netes, karena dia itu enteng sekali atau cair sekali. Itu semua foundation yang saya sebutkan tadi itu enteng-enteng semua ya, ketika dipakai nggak kerasa berat. Coveragenya dia ya sama, sheer to medium to full, bisa dibuild ke full, tapi kalau ke full pasti tebel banget. Dan saya nggak suka pakai make up itu tebel-tebel, jadi tetap kalian butuh yang namanya concealer untuk menutupi area bawah mata dan bekas-bekas jerawat hitam kalian. Tuh, warnanya seperti ini. Coveragenya lumayan men, ada. Jadi pengaplikasi yang terbaiknya adalah kalian harus pakai face oil. Kalau nggak pakai face oil dia pasti gampang transfer. Tapi kalau kalian pakai face oil, dia tidak mudah transfer atau low transfer ke masker atau kemana-mana lah. Jadi lucunya si Wardah itu seperti itu. Dan dia tetap sih tetap turun tingkatnya atau mengalami oksidasi, tapi tidak terlalu berlebih. Lalu yang kelima adalah dari Something Cushion. Nah, Something Cushion ini sekarang setnya ada 12. Keren kan ya, bisa dari set yang terang sampai ke set yang gelap, bukan cuma sawo matang aja. Nah, ini saya pakai set yang gades. Ya, kita akan lihat bagaimana ketahanannya terhadap minyak sekitar 9 atau 12 jam lagi. Apakah dia akan crack, apakah dia akan... Ini saya akan mereview Something Copy Paste Breathable Cushion yang warnanya gades. Menurut saya dia masih keterangan. Mungkin kalau saya turun lagi ke set yang Tiffany, itu juga menurut saya itu kegelapan. Jadi ya udahlah, saya pakai yang gades saja, enggak apa-apa. Karena nanti dia akan oksidat tapi sedikit. Sayangnya di kulit berminyak dia nggak terlalu tahan minyak, atau dia kalah dengan cushion dari Luke. Wow, minyaknya lumayan banyak juga ya. Tapi finishingnya, wow, keren banget man, juara. Finishingnya itu natural, kayak nggak pakai make up, enteng, breathable. Sebenarnya ini adalah cushion favorit saya secara finishing. Kalau saya pakai make up itu cuma 4 jam, saya pakai si cushion ini. Tapi sayangnya juga saya nggak suka pakai cushion. Tapi saya suka finishingnya. Bagi kalian yang suka pakai cushion, finishing sih Something ini apik banget, natural, flawless. Coveragenya juara, tapi tetap butuh concealer untuk area bawah mata dan bekas jerawat kalian. Finishingnya itu juara dan dia mampu mengeblurkan pori-pori. Keren kan ya? Apakah dia mengisi pori-pori? Dia lumayan mengisi pori-pori saya men. Ini halus banget ini finishingnya. Kelihatan nggak? Lumayan halus kan? Tuh, glow-glownya kelihatan kan? Wow, dia ini lumayan natural. Finishingnya mirip dengan si foundation dari BLP. Si BLP dan si Dirmi juga mampu mengeblurkan pori-pori. Keren lah ini foundation lokal ini. Oke, yang keenam ada cushion juga dari Luke. Luke ini juara banget terhadap minyak dan dia juga lumayan tahan terhadap air wudhu. Dia juga lumayan tahan terhadap keringat. Tapi kalau keringatnya stay, tentu saja dia akan meritili. Tapi diguyur air wudhu, kalau minyaknya belum banyak, dia nggak akan luntur.
Nah, ini saya sudah mengguyur muka saya pakai air dan ternyata luntur. Ya udah sih gitu aja. Dadah. Assalamualaikum. Nah, finishingnya itu hampir dead matte. Kelihatan dempul, tapi dia juara menahan minyak. Keren kan ya? Cushion yang saya pakai itu lumayan kegelapan, yang warnanya apa ya? Diana. Nah, ini saya full make up pakai concealer, pakai highlighter dan lain-lain. Lumayan ya men ya. Nah, Diana itu kegelapan. Mungkin saya kalau beli cushion lagi saya akan pakai yang Clio atau yang tengah-tengah itu. 4 jam pemakaian dia itu minyaknya masih sedikit, atau keluar cuma di T-zone ini dan dia pelan-pelan keluarnya, nggak banyak banget. Keren kan ya, 4 jam loh keluarnya masih sedikit. Oh ya, tapi itu saya di tempat yang ber-AC dan di area deket hidung itu keluarnya dikit-dikit. Keren lah si Luke ini dalam ketahanannya terhadap minyak. Coveragenya itu bisa menutupi bekas-bekas jerawat kalian, tapi tetap butuh concealer biar lagi-lagi agar bekas jerawat kalian yang hitam itu tidak abu-abu di bawah make up atau di bawah cushion ini. Ya, make upnya ini udah 5 jam pemakaian. Tadadada. Lalu si Joylab, nah ini lucu ini, dia itu tinted moisturizer atau dia itu dinamakan BB cream lah, sekelas dengan itu atau selevel dengan itu. Tapi dia ketahanannya juara, hampir seperti foundation. Tapi untuk ketahanan terhadap keringat, menurut saya dia kurang tahan terhadap keringat. Tapi finishingnya oke punya men, dia enteng. Dan coveragenya juara. Bekas jerawat saya tuh, walaupun tinted moisturizer, hampir ngeblur. Tapi tetap butuh concealer kalau kalian tidak ingin bekas jerawat kalian terlihat abu-abu di bawah si Joylab tinted moisturizer ini. Dan dia juga tetap butuh concealer di bawah area bawah mata, terutama jika kalian itu matanya panda atau hitam-hitam di bawah mata kalian. Dan dia bagusnya itu ketika saya wajahnya kusem, saya pakai si tinted moisturizer dari Joylab dan saya nggak pakai concealer dan nggak pakai apa-apa, wajah saya jadi terlihat lebih fresh atau lebih seger. Itu lucunya si Joylab tinted moisturizer. Juara lah si Joylab tinted moisturizer itu untuk kalian yang kulit-kulitnya kusem. Si Joylab ini juaranya. Si Joylab ini juaranya. Juaranya. Finishingnya itu bagus banget karena finishingnya itu natural atau your skin but better, seperti kulit kalian. Ini saya akan membuat review Joylab Skin Tone Moisturizer Tint yang warnanya Glee. Jadi ini itu, oh ya, favorit saya itu yang pertama itu dari Joylab, tapi untuk bukan yang ketahanannya, untuk look aja ya. Lalu si BLP, lalu si Something ya, Something itu saya suka, tapi sayangnya saya kurang suka pakai cushion. Yang saya kurang suka finishingnya itu Luke, karena dia lumayan dempul banget di saya ya. Yang saya kurang suka finishingnya juga ya Dirmi Foundation, karena dia dempul banget. Itu tergantung selera masing-masing, karena saya kurang suka finishing yang dempul, jadi saya kurang suka finishing dari Luke dan Dirmi. Padahal dua-duanya itu, si Dirmi dan Luke itu paling tahan terhadap minyak. Oh ya, si Wardah itu juga favorit karena dia transfer proof kalau kalian pakai face oil sebelum kalian make up. Gimana menurut kalian? Kalian lebih tertarik foundation mana di tahun 2020? Lokal ya, ini lokal semua. Jadi lokal itu emang keren. Foundationnya, complexion-nya udah mulai up semua, atau warna-warnanya juga sudah saling melengkapi dari warna terang ke warna gelap. Jadi nggak cuman berhenti di warna medium atau sawo matang aja. Dadah, assalamualaikum, terima kasih sudah menonton. Saya upload video seminggu sekali agar kalian tidak salah membeli produk make up dan skincare. Subscribe.